Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan tema doa praktis. Kami tetap mengingatkan, mari kita belajar Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto kembali lagi akan menolong dalam pendalaman Alkitab kita pada kesempatan ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang maha baik, kami bersyukur berterima kasih oleh karena Engkau hanya sejauh doa. Kembali lagi kami mau belajar tentang doa, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, yang kedua kita menggali makna dari ayat hafalan, yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari, dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-18. Elia mengalami ketakutan dan keputusasaan setelah ancaman Izebel. Tetapi Allah menguatkan dan memulihkannya. Tuhan menyatakan dirinya bukan dalam kekuatan besar, melainkan melalui suara lembut dan memberi Elia tugas yang baru. Matius 6 ayat 5-8. Yesus Kristus mengajarkan agar doa itu dilakukan dengan tulus, bukan untuk pamer di depan orang. Allah mengetahui kebutuhan umatnya sebelum mereka meminta kepadanya. Lukas 11 ayat 2-4, Yesus memberikan contoh doa yang menekankan penghormatan kepada Allah, permohonan kebutuhan sehari-hari, pengampunan dan perlindungan dari pencobaan. Matius 6 ayat 5-15, Yesus menegaskan pentingnya doa yang sederhana, tulus dan berfokus pada kehendak Allah, bukan pengulangan-pengulangan yang kosong. Daniel 9 ayat 4-19, Daniel mengakui dosa bangsanya dan memohon belas kasihan Allah dengan kerendahan hati. Doanya menunjukkan pertobatan, pengakuan dosa, dan kepercayaan pada kasih setia Tuhan. Roma 8 ayat 26-27, Roh Kudus menolong kelemahan orang percaya dalam berdoa dan menjadi pengantara sesuai kehendak Allah. Bahkan ketika manusia tidak tahu apa yang harus didoakan, Roh Kudus memahami isi hati mereka. Sekarang kita melihat pengertian judul doa praktis. Apa yang dimaksud doa praktis menurut pelajaran pekan ini? Doa praktis adalah doa yang nyata, jujur, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar kata-kata ritual atau formalitas agama. Nah, dalam pelajaran sepanjang pekan ini, doa praktis itu dilihat oleh tokoh-tokoh Alkitab atau dipraktekkan oleh tokoh-tokoh Alkitab seperti Hana, Elia, dan Daniel. Mereka ini membawa pergumulan, ketakutan, kebutuhan, pengakuan dosa, harapan mereka juga ucapan syukur mereka langsung kepada Allah. Apa keuntungan orang Kristen berdoa yang praktikal? Orang Kristen perlu berdoa secara praktis karena doa itu menghubungkan hidup sehari-hari dengan kuasa dan kehendak Allah. Melalui doa, orang percaya memperoleh kekuatan rohani, penghiburan, hikmat, damai sejahtera, arah hidup, dan juga ketekunan dalam iman. Doa juga membuat hati itu lebih peka terhadap kehendak Tuhan dan menjaga hubungan yang erat dengannya seperti ranting yang terus melekat pada pokok anggur. Pertanyaan yang paling penting, bisakah doa saya merubah keputusan Tuhan? Nah, dalam beberapa peristiwa Alkitab, doa memang mempengaruhi tindakan Allah terhadap manusia. Ada beberapa contoh. Contohnya Musa berdoa bagi Israel setelah mereka berdosa dengan anak lembu emas. Dan Tuhan menahan hukuman yang hendak dijatuhkan. Keluaran 32 ayat 31-32. Yang berikut, Elia berdoa dan Tuhan menurunkan api dari langit serta hujan setelah masa kekeringan. 1 Raja-Raja pasal 18. Kemudian ada juga Hana
berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mengaruniakan Samuel. 1 Samuel 1. Lalu kemudian ada juga Daniel, berdoa memohon belas kasihan bagi bangsanya dan Tuhan menjawab melalui nubuat tentang pemulihan dan Mesias. Itu ada di Daniel 9. Namun, ini bukan berarti doa mengubah karakter atau rencana kekal Allah. Tidak. Yang berubah adalah cara Allah menjalankan kehendaknya di dalam responnya terhadap iman dan permohonan doa manusia. Mengapa? Karena Allah sudah mengetahui kebutuhan manusia sebelum mereka berdoa, Matius 6 ayat 8. Tetapi doa diberikan agar manusia membangun hubungan, membangun ketergantungan dan kerjasama dengan Allah. Bagaimana berdoa secara praktis? Berdoa secara praktis berarti berdoa dengan jujur dan terbuka, mencurahkan isi hati kepada Allah. Berdoa secara teratur dan disiplin seperti Daniel. Doa secara praktis artinya kita menyertakan pujian, syukur, pengakuan dosa dan permohonan. Berdoa dengan kerendahan hati bukan untuk pamer secara rohani. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah dan menyerahkan hasilnya kepada kedaulatan Allah. Lalu yang berikut, berdoa secara praktis artinya terus berdoa walaupun jawaban belum kelihatan. Ellen White dalam buku That I May Know Him halaman 272 menyatakan, betapa berharganya doa dalam senyap. Jiwa yang bercakap-cakap dengan Allah. Doa dalam senyap hanya didengar oleh Allah yang mendengarkan doa. Tak ada telinga yang ingin tahu yang boleh mendengar isi permohonan itu. Dengan tenang namun penuh semangat, jiwa harus merentangkan tangannya kepada Allah dan pengaruh yang manis serta abadi akan terpancar dari dia yang melihat dalam senyap, yang telinganya terbuka terhadap doa yang timbul dari hati. Dia yang dengan iman yang sederhana menjalin persekutuan dengan Allah akan mengumpulkan sinar-sinar cahaya ilahi untuk menguatkan dan menopangnya dalam pertempuran melawan setan. Kita datang pada ayat hafalan Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, mari kita lihat apa konteks dan latar belakang ayat ini. Yang pertama, Mazmur 62 ini ditulis oleh Raja Daud dan judul Mazmur ini menyebut bahwa ini adalah Mazmur Daud yang dinyanyikan di bawah pimpinan Yedutun, seorang pemimpin pujian di Bait Suci. Nah, konteks sejarahnya di sini kemungkinan besar adalah saat Daud sedang dalam pelarian dari anaknya Absalom yang memberontak saat itu tercatat di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai 18. Dan saat itu Daud dikhianati oleh orang yang terdekat, difitnah dan nyawanya terancam. Dan ayat ini lahir bukan dari ruang takhta yang nyaman, tetapi dari medan perang. Kehidupan di mana Daud merasa tidak ada manusia yang bisa diandalkan sepenuhnya. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat bahwa dalam konteks Yahudi, Mazmur 62 ini digolongkan sebagai Mazmur kepercayaan atau Psalm of Trust. Mazmur seperti ini sering dinyanyikan dalam ibadah bait suci baik secara pribadi maupun komunal. Dan umat Israel akan menyanyikannya untuk mengingatkan satu sama lain bahwa di tengah ketidakpastian politik, ancaman musuh atau krisis pribadi, Tuhan tetap menjadi sandaran yang tidak goyah. Frasa selah yang muncul beberapa kali dalam Mazmur ini adalah tanda musik untuk jeda sejenak. Ini adalah tanda di mana mereka akan merenung dan juga mengundang jemaat untuk meresapi kebenaran yang baru saja dinyanyikan sebelum lagu ini kemudian dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, latar belakang teologis yang bisa kita lihat di sini menunjukkan adanya kontras yang tajam antara percaya kepada manusia dan percaya kepada Allah. Di ayat 10, Daud memperingatkan jangan percaya kepada pemerasan. Apabila harta bertambah, janganlah kamu mengikatkan hati. Dalam budaya kuno yang mengagungkan kuasa militer, kekayaan, dan koneksi politik, Daud justru menyatakan bahwa semuanya itu sia-sia.
Mazmur ini adalah penyataan iman yang radikal bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa dan kasih setia. Sevenday Adventist Bible Commentary jilid 3 halaman 777 mengatakan, Mazmur ini menasihati manusia dalam cobaan apapun yang mereka hadapi untuk sepenuhnya percaya kepada Allah, karena tidak ada manusia yang dapat memberikan pertolongan yang berarti. Mari kita lihat pengertian frasa di dalam ayat ini. Apa pengertian percaya setiap waktu? Kemudian apa pengertian curahkanlah isi hati? Dan apa pengertian Allah sebagai tempat perlindungan? Nah, yang pertama, frasa percayalah kepadanya setiap waktu ini berarti kepercayaan yang konsisten. Bukan percaya pada situasi tertentu saja. Kata Ibrani yang muncul pada kata ini berarti segala waktu atau setiap saat. Ini bukan sekedar ajakan untuk percaya pada hari Sabat atau pada saat ke gereja atau pada saat doa pagi, doa petang, tapi kepercayaan di sini adalah kepercayaan yang terus-menerus. Secara teologis, ini mencerminkan sifat Allah yang tidak berubah. Karena Allah sama kemarin, hari ini, dan selamanya, maka kepercayaan kita harusnya juga stabil, sama seperti Allah yang tidak berubah. Tidak naik turun seperti emosi atau keadaan. Setiap waktu di sini mencakup saat senang atau saat susah, saat doa dijawab dan saat doa dijawab tidak. Kemudian yang kedua, frase curahkanlah isi hatimu, ini di dalam kata Ibrani, kata mencurahkan ini sering digunakan untuk menuangkan cairan. Bisa saja itu air, bisa saja itu darah korban, atau bisa saja mencurahkan roh. Dan ini menggambarkan tindakan melepaskan beban secara total, tidak ada yang ditahan. Isi hati atau lev di dalam budaya Ibrani, ini adalah pusat pikiran, ini adalah emosi dan juga kehendak. Jadi, mencurahkan hati di sini berarti bahwa seluruh masalah hidup kita, seluruh keraguan, ketakutan, kemarahan, kebingungan, ataupun apa yang kita hadapi, kita serahkan itu kepada Tuhan. Dan ini berbeda dengan doa yang formal dan kaku. Tuhan tidak meminta kita tampil rapi, tapi Dia mengundang kita untuk mencurahkan segalanya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, frasa tempat perlindungan di sini juga bisa diterjemahkan benteng atau tempat bersembunyi. Tapi ini bukan tempat sekedar persembunyian yang pasif. Ini adalah benteng yang aktif melindungi dari serangan. Secara teologis ini berbicara tentang Allah sebagai benteng dan tempat perlindungan. Allah adalah tempat perlindungan, dan ini memberikan jaminan bahwa di tengah badai kehidupan ada satu tempat di mana jiwa kita aman, tidak digoyahkan oleh ancaman eksternal maupun internal. Di dalam buku Prayer halaman 10, di sana Ron White mengatakan, semoga kita tetap dekat dengan Tuhan, sehingga dalam setiap cobaan yang tak terduga, pikiran kita akan tertuju kepadanya secara alami, seperti bunga yang tertuju pada matahari. Buku yang sama halaman 12 mengatakan, Anda dapat berlindung ke tempat rahasia yang maha tinggi. Lengannya yang kekal akan selalu melindungi Anda. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan Elia berdoa di tengah krisis. Menurut konteks pelajaran hari Minggu, siapa Elia dan apa krisis yang dihadapinya? Elia menurut 1 Raja-Raja 17 adalah seorang yang berasal dari Tisbe di Gilead yang dipanggil Allah menjadi nabinya untuk memanggil bangsa Israel kembali kepada penyembahan yang benar di tengah kemurtadan dan penyembahan berhala pada zaman Raja Ahab dan juga Ratu Izebel. Arti namanya sendiri ialah Yahweh adalah Allahku. Dan Elia merupakan salah satu nabi terbesar dalam Alkitab. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-11 memberikan gambaran bagaimana Tuhan mengangkat Elia hidup-hidup ke surga. Malia keempat ayat 5 juga menubuatkan bahwa Allah akan mengutus Nabi Elia menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kemudian pada peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, Matius 17 ayat 3 memberikan informasi bahwa Musa dan Elia tampak berbicara dengan Yesus. Nah, mengenai krisis yang terjadi, Alfa Omega jilid 3 halaman 88 katakan bahwa sejak kematian Yerobeam sampai munculnya Elia di hadapan Ahab, orang-orang Israel menderita kemerosotan yang terus-menerus.
Halaman 93 katakan, pengaruh yang merusak dalam pemerintahan Ahab membawa Israel jauh tersesat dari Allah. Dan bayangan gelap kemurtadan menudungi seluruh negeri itu. Praktek penyembahan berhala ada di mana-mana. Halaman 94 katakan, begitulah kemuliaan Israel lenyap. Belum pernah umat pilihan Allah jatuh sedemikian hinanya dalam kemurtadan. Kemudian Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 811 sampai 813 katakan bahwa Elia muncul sebagai seorang yang membawa pekabaran mendesak dari Allah. Saat itu adalah masa krisis. Dosa telah merajalela di negeri itu dan jika tidak dihentikan akan segera menyeret semua orang dalam kehancuran yang tragis. Inilah gambaran krisis yang dihadapi oleh Elia pada waktu itu. Bagaimana kehidupan spiritual Elia? Mengapa Elia berdoa dan apa isi doanya di saat krisis? Alfa Omega Jilid 3 halaman 97 memberikan gambaran tentang kehidupan spiritual Elia. Ia adalah seorang yang setia dan selalu berdoa. Tinggal jauh sekali dari kota yang ramai serta tidak menjabat suatu kedudukan yang tinggi dalam hidupnya. Elia mendedikasikan dirinya untuk menjalankan maksud Allah. Perkataan oleh iman yang berkuasa ada pada bibirnya dan seluruh hidupnya telah dibaktikan kepada pekerjaan pembaruan. Pekabarannya laksana minyak Gilead bagi jiwa-jiwa yang sakit dosa dari semua orang yang ingin disembuhkan. Mengapa dia berdoa di tengah krisis? Alfa Omega Jilid 3 halaman 97 sampai 98. Elia berdoa karena jiwanya tertekan melihat Israel semakin tenggelam ke dalam penyembahan berhala. Dan dikatakan, ia memandang kemurtadan ini dengan sedih dan duka. Dengan menderita tekanan batin, ia memohon kepada Allah untuk menghukum bangsa itu di jalan mereka yang jahat, agar mereka boleh dituntun untuk melihat di dalam terang yang benar perpisahan mereka dari surga. Ia rindu melihat mereka dibawa kepada pertobatan sebelum mereka melangkah lebih jauh dalam perbuatan jahat. Nah, salah satu doa Elia dalam krisis rohani dan kemurtadan yang merajalela ialah memohon Allah untuk tidak menurunkan hujan. Alasannya menurut Alfa Omega Jilid 3 halaman 98 adalah karena para penyembah Baal percaya bahwa embun dan hujan bukanlah berasal dari Tuhan, melainkan berasal dari tenaga-tenaga alam. Itulah sebabnya kepada suku-suku Israel yang murtad, termasuk Raja Ahab, harus ditunjukkan hasil kebodohan bersandar pada kuasa Baal demi berkat-berkat yang tidak pasti. Dan dikatakan bahwa sampai pada saat mereka kembali pada Allah dengan pertobatan dan mengenalnya sebagai sumber segala berkat, maka tidak akan turun hujan atau embun ke atas negeri itu. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 katakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sekarang apa yang terjadi di Gunung Karmel dan mengapa Gunung Karmel? Pusat pertunjukan kuasa Allah sehubungan dengan doa Elia terjadi di Gunung Karmel, di mana di hadapan Ahab, Elia meminta agar semua orang Israel beserta nabi-nabi Baal dan Astoret berkumpul di sana. Mengapa harus Gunung Karmel? Karena Gunung Karmel dulunya adalah simbol keindahan, di mana di salah satu puncak tertingginya terdapat mezbah Tuhan yang telah hancur. Di sana kini berdiri mezbah penyembahan kepada Baal dan Asyera. Nah, Alfa Omega Jilid 3 halaman 119 katakan bahwa Gunung Karmel dapat dilihat dari jauh di negeri itu dan tingginya dapat terlihat dari pelosok-pelosok kerajaan Israel. Di kaki gunung itu orang dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di atas. Allah benar-benar dihina oleh penyembahan berhala di lereng gunung itu yang ditutupi oleh hutan. Itulah sebabnya Elia memilih tempat ketinggian yang mencolok mata ini untuk menunjukkan kuasa Allah dan untuk mempertahankan kebesaran namanya. Jadi Elia berdiri sebagai satu-satunya orang yang muncul untuk mempertahankan kebesaran Tuhan, berhadap-hadapan dengan Raja Ahab dan nabi-nabi palsu serta dikelilingi oleh wakil-wakil Israel. Namun malaikat-malaikat surga berpasukan mengelilingi dia dan menjaganya. Elia tidak gentar dan takut, berdiri dengan penuh kesadaran untuk menjalankan tugas yang diperintahkan Allah. Ia kemudian menantang para nabi Baal untuk mempersembahkan korban dan memanggil Allah mereka. 1 Raja-Raja 18 ayat 26 katakan bahwa mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Mereka terus melakukannya, namun ayat 29b katakan, tidak ada yang menjawab.
tidak ada perhatian. Kemudian tibalah giliran Elia berdoa. Elia berkata dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Nah, bagaimana sikap Elia dalam berdoa, dan apakah doa Elia di tengah krisis itu dijawab, serta apa dampaknya? Alfa Omega Jilid 3 halaman 123 gambarkan bahwa sikap Elia dalam berdoa yang pertama ialah dia memperbaiki dulu mezbah Tuhan yang sudah hancur di Gunung Karmel itu. Dikatakan baginya tumpukan reruntuhan ini lebih berharga daripada semua mezbah kafir yang teramat mulia itu. Ia kemudian mendirikan batu-batu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan yang kedua, Elia dengan tenang mempersiapkan korban bakaran, persembahan bagi Tuhan di atas mezbah itu. Elia kemudian mengajak orang-orang Israel untuk mendekat, yaitu merendahkan hati serta berbalik kepada Allah. Yang ketiga, sikap doa Elia adalah sederhana namun dengan iman dan penuh keyakinan. Dikatakan di halaman 124 Alfa Omega Jilid 3, Elia berdoa dengan sederhana dan sungguh-sungguh memohon kepada Allah untuk menunjukkan kuasanya atas Baal supaya orang Israel dapat dipimpin berbalik kepadanya. Nah, doanya dijawab oleh Tuhan. Sebab dikatakan tidak berapa lama setelah doa Elia, Tuhan menjawab doa-doanya. 1 Raja-Raja 18 ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam pari itu habis dijilatnya. Sekarang apa dampaknya? Orang-orang menjadi takut dan tak berdaya di hadapan hadirat Allah yang tak kelihatan itu. Mereka takut jangan-jangan api dari Tuhan akan membakar mereka juga, dan akhirnya 1 Raja-Raja 18 ayat 39 katakan bahwa ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Mereka sadar akan betapa besarnya pendurhakaan mereka kepada Allah dalam penyembahan kepada Baal. Dan Alfa Omega Jilid 3 halaman 125 kembali katakan, mereka mengetahui keadilan dan kemurahan Allah dalam menahan hujan dan embun sehingga mereka dibawa untuk mengakui namanya. Kini mereka siap menerima bahwa Allah Elia adalah di atas setiap berhala. Bagaimana kehidupan spiritual Elia sesudah doanya dijawab? Mengapa ia kemudian menjadi takut serta kecewa? Dan apa respon atau reaksi Allah terhadap ketakutan dan kekecewaan Elia? 1 Raja-Raja 19 ayat 1-3 merupakan titik balik yang menceritakan kelemahan manusiawi Elia. Setelah apa yang terjadi di Gunung Karmel, Isabel menyuruh seorang suruhan untuk menyampaikan ancaman akan membunuh Elia. Dan ayat 3 bagian A katakan, maka takutlah ia, Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sesaat kehilangan pegangan iman, melupakan semua yang Tuhan telah nyatakan. Ayat 4 katakan bahwa ia takut dan kecewa lantas memohon agar ia mati saja. Sekarang bagaimana reaksi Allah terhadap goncangan iman Elia? Allah tidak marah dan meninggalkan Elia saat itu. Justru ayat 5 dan 6 memberikan gambaran menarik tentang kasih karunia Allah dan panjang sabarnya, bahwa Allah justru menyiapkan makanan untuk Elia yang cukup baginya untuk 40 hari dan 40 malam. Alfa Omega Jilid 3 halaman 137 katakan, nabi yang lelah dan putus asa itu tidak dibiarkan bergumul sendiri dengan kuasa-kuasa kegelapan yang sedang menindasnya. Allah mendatangi hambanya yang terkena cobaan itu, dan melalui percakapan dengan Allah, Elia pada akhirnya dikuatkan untuk memahami dan menjalankan seluruh kehendak Allah. Terima kasih pendeta. Selanjutnya kita melihat tema ketika doa terasa tak dijawab. Bagaimana Alkitab menggambarkan pengalaman dari seorang yang namanya Hana dalam menghadapi doa yang tampaknya belum dijawab, dan bagaimana hasil akhirnya. Sekarang mari kita lihat dulu keadaan Hana. Hana sangat sedih karena dia mandul, 1 Samuel 1 ayat 6-7. Lalu kemudian dia datang kepada Tuhan dengan tangisan dan doa yang sungguh-sungguh, 1 Samuel 1 ayat 10. Isi dari doa Hana adalah dia memohon seorang anak laki-laki, lalu dia bernazar menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, respon awal, untuk waktu yang lama tampaknya Allah berdiam diri dan tidak menjawab. Tetapi Hana tetap datang kepada Allah dengan iman dan dengan ketekunan. Akhirnya hari itu tiba. Allah akhirnya memberikan Samuel pada waktunya Tuhan sendiri. 1 Samuel 1 ayat 19-20.
Jadi, pelajarannya adalah Allah mendengar doa umatnya meskipun jawabannya tidak selalu segera. Bagaimana kita memahami janji doa dalam Alkitab ketika doa tampaknya tidak dijawab sesuai dengan harapan kita? Mari kita lihat janji doa. Dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. 1 Yohanes 5 ayat 14-15 dikatakan, doa itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ada prinsip teologis bahwa Allah itu bukan mesin pengabul permintaan, tetapi Dia adalah Bapa yang bijaksana. Ia melihat the big picture, gambaran besar yang tidak selalu dapat dipahami oleh kita manusia. Roma 8 ayat 28. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi doa. Faktor yang pertama adalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu lebih tinggi dari kehendak kita manusia. Yang kedua adalah motivasi hati. Mengapa? Doa yang egois tidak berkenan di hadapan Allah. Yakobus 4 ayat 3. Yang ketiga, ada dosa yang terus dipertahankan. Dosa ini menghambat relasi dengan Allah. Mazmur 66 ayat 18. Lalu yang keempat adalah faktor iman dan ketekunan. Allah menghendaki ketergantungan yang terus-menerus. Dan yang kelima adalah faktor sikap hati. Kerendahan hati membuka jalan bagi kasih karunia. Yakobus 4 ayat 6. Ada contoh di dalam Alkitab yaitu Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Allah tidak mengangkat duri dalam dagingnya, tetapi Allah memberi jawaban yang lebih dalam. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9. Jadi, sebenarnya ini menjawab keberatan bahwa kalau Allah baik, mengapa doa tidak selalu dikabulkan? Jawabannya adalah karena kasih Allah bukan sekedar memberi apa yang kita mau, tetapi apa yang benar-benar terbaik di dalam hidup kita. Jadi, pelajaran ini menjawab tuduhan bahwa doa kita itu sia-sia. Tidak. Alkitab menunjukkan bahwa doa itu membentuk karakter dan memperdalam hubungan kita dengan Allah. Respon kita terhadap doa yang tertunda sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang Allah. Kalau kita melihat Allah penuh kasih, kalau kita melihat Allah penuh bijaksana, maka kita akan tetap percaya walaupun kita harus menunggu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan secara praktis ketika kita merasa doa kita belum dijawab oleh Allah? Yang pertama, tetap datang kepada Allah. Curahkan isi hati kita kepadanya. Mazmur 62 ayat 9. Jangan berhenti berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Lalu, periksa hati kita. Evaluasi motivasi dan sikap diri kita. Lalu bertobat kalau seandainya ada dosa yang belum diserahkan. Berpegang terus pada firman Tuhan. Tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, Yohanes 15 ayat 7. Lalu ingat janji dan kesetiaan Allah di masa lalu. Belajar percaya di dalam masa penantian. Menunggu bukan berarti kita sudah ditolak. Penantian ini dapat memperdalam iman dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Lalu yang berikut, mungkin kita perlu mengampuni orang lain. Oleh karena ada hati yang belum bersih sehingga doa belum dijawab. Lalu, fokus pada karakter Allah. Kemudian, praktik nyata, mari kita mencoba menulis jurnal doa untuk melihat bagaimana Allah bekerja dari waktu ke waktu, lalu kemudian bersyukur bahkan sebelum jawaban doa itu terlihat, kita tetap harus selalu bersyukur kepada Allah. Ellen White dalam Conflict and Courage halaman 228 mengatakan, rencana kita tidak selalu sama dengan rencana Tuhan. Dalam kasih dan perhatiannya yang penuh kasih kepada kita, seringkali Dia lebih memahami kita daripada kita memahami diri kita sendiri. Menolak untuk membiarkan kita secara egois mengejar pemenuhan ambisi kita sendiri. Banyak hal yang Dia minta, kita serahkan kepadanya. Tetapi dengan melakukan hal ini, kita hanyalah melepaskan apa yang menghalangi kita dalam perjalanan menuju surga. Di kehidupan yang akan datang,
misteri-misteri yang di sini telah mengganggu dan mengecewakan kita akan dijelaskan. Kita akan melihat bahwa doa-doa kita yang tampaknya tidak terjawab dengan harapan-harapan yang pupus itu sebenarnya termasuk di antara berkat-berkat yang terbesar kita. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai Yesus mengajarkan kita bagaimana berdoa. Nah, mungkin kita bertanya, apa perbedaan doa yang sederhana dengan doa yang panjang? Nah, doa mana yang berharga di telinga Tuhan? Yang pertama, doa yang panjang belum tentu lebih berharga jika motivasinya adalah untuk pamer kesalehan di depan orang lain. Ini juga seperti yang dikritik Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 5. Doa semacam ini fokus pada penampilan dan kata-kata yang indah. Sebaliknya, doa yang sederhana berharga karena lahir dari kejujuran hati yang tulus. Dan Tuhan tidak menilai doa berdasarkan durasi ataupun kosakata yang rumit, tetapi berdasarkan kebenaran di dalam batin. Mazmur pasal 51 ayat 8. Kemudian yang kedua, Yesus memperingatkan agar kita tidak bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Seolah-olah dia mendengar karena kita banyak berbicara. Matius pasal 6 ayat 7. Doa panjang seringkali terjebak dalam pengulangan kata-kata yang hampa. Sementara doa yang sederhana, seperti doa pemungut cukai, dia berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Lukas 18 ayat 13. Ini adalah doa yang langsung pada inti permasalahan. Ya, ada pengakuan dosa, ada permohonan kasih karunia di sana. Jadi secara teologis, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita minta. Matius 6 ayat 8. Jadi nilai doa bukan pada bagaimana cara kita memberikan informasi kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, perlu dicatat bahwa Yesus sendiri kadang berdoa semalaman suntuk, doa yang sangat panjang. Lukas pasal 6 ayat 12. Jadi doa panjang bukanlah masalah jika lahir dari kerinduan intim untuk bersekutu dengan Bapa. Masalahnya di sini adalah ketika panjangnya doa itu digunakan untuk memanipulasi rohani. Doa yang berharga di telinga Tuhan adalah doa yang bersifat hubungan, baik itu singkat di tengah kesibukan ataupun panjang di tengah malam pada saat kita sendiri. Selama doa tersebut menghubungkan hati kita dengan hati Allah, maka doa itu berharga di telinga Tuhan. Di dalam buku Prayer halaman 60, Ronubuat mengatakan doa yang paling indah sekalipun hanyalah kata-kata kosong jika tidak mengungkapkan perasaan hati yang sebenarnya. Tetapi doa yang berasal dari hati yang tulus, ketika kebutuhan sederhana jiwa diungkapkan, inilah doa iman. Tuhan tidak menginginkan pujian seremonial kita, tetapi seruan hati yang tak terucapan, dan hancur dan tertunduk karena kesadaran akan dosa dan kelemahan yang mendalam. Menemukan jalannya kepada Bapa segala belas kasihan. Nah, mari kita lihat pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus memanggil Allah sebagai Bapa di dalam doa kita? Yang pertama, memanggil Allah sebagai Bapa adalah hak istimewa yang diberikan kepada mereka yang telah diadopsi menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Kristus. Galatia pasal 4 ayat 6. Jadi ini bukan sekedar gelar hormat, tetapi ini adalah sebuah pernyataan hubungan darah secara rohani. Kemudian yang kedua, di dalam budaya kuno, mendekati raja yang agung itu sangat menakutkan dan penuh dengan protokol yang ketat. Tetapi dengan menyebut Tuhan sebagai Bapa, Yesus meruntuhkan tembok ketakutan itu. Kita bisa datang dengan segala kelemahan, kegagalan, dan kebutuhan kita tanpa takut ditolak karena seorang Bapa yang baik tidak menolak anaknya yang datang meminta roti. Matius 7 ayat 9-11. Kita diterima karena kita adalah anak-anak Allah, bukan karena seberapa hebat kita di dalam performan pelayanan kita. Kemudian yang ketiga, memanggil Allah sebagai Bapa, ini juga berarti kita mengakui otoritas Allah sebagai kepala keluarga ilahi.
Seorang anak yang baik menghormati bapaknya dan ingin meniru karakternya. Jadi doa Bapa kami mengandung komitmen untuk hidup selaras dengan nilai-nilai kerajaan atau keluarga kerajaan surga. Kita meminta kekuatan untuk menjadi serupa dengan Bapa di dalam karakter Allah. Di dalam prayer halaman 290, Rono Buat mengatakan Yesus mengajarkan kita untuk menyebut Bapanya sebagai Bapa kita. Ia tidak malu menyebut kita saudara, Ibrani 2 ayat 11. Begitu siap dan begitu bersemangatnya hati juru selamat untuk menyambut kita sebagai anggota keluarga Allah. Sehingga dalam kata-kata pertama yang harus kita gunakan ketika mendekati Allah, ia menempatkan jaminan hubungan ilahi kita, Bapa kami. Nah, mungkin kita bertanya, apa arti doa yang mengatakan jangan membawa kami dalam pencobaan? Apakah Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, kata Yunani peirasmos bisa berarti ujian atau godaan. Nah, di dalam konteks doa ini, kita tidak meminta agar terhindar dari segala kesulitan hidup. Tetapi, kita berdoa agar tidak dibawa ke dalam situasi pencobaan atau situasi di mana kita mungkin tergoda untuk jatuh dalam dosa dan murtad. Kemudian yang kedua, Alkitab dengan tegas berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jelas, doa ini bukan menyatakan jika Allah yang memberikan cobaan atau permintaan agar Tuhan mengubah sifatnya. Melainkan ayat ini atau doa ini adalah pengakuan manusia akan kelemahan dirinya sendiri, dan dia mengaku bahwa dia mudah untuk jatuh di dalam dosa jika tanpa Tuhan. Kemudian yang ketiga, frase tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, di sini menjelaskan maksud sebelumnya. Kita meminta Tuhan untuk menjadi penjaga kehidupan kita. Kita sadar bahwa iblis sementara berkeliling seperti singa yang mengaung-ngaung 1 Petrus 5 ayat 8, mencari siapa yang dapat ditelannya, dan doa ini adalah proklamasi ketergantungan kepada Allah. Di dalam prayer halaman 300 dikatakan godaan adalah bujukan untuk berbuat dosa. Dan ini bukan berasal dari Allah, melainkan dari setan dan dari kejahatan hati kita sendiri. Terima kasih pendeta, kita tiba pada pokok pembahasan pujian, pengakuan, permohonan, ucapan syukur. Apa latar belakang format doa pujian, pengakuan, permohonan, dan ucapan syukur? Ini adalah pola atau struktur doa yang sebenarnya diajarkan oleh Yesus untuk kita ikuti. Pertama-tama dalam Matius 6 ayat 5, Yesus menekankan untuk jangan berdoa seperti orang-orang munafik, yaitu hanya untuk dilihat orang. Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa harus menjadi pengalaman pribadi terhubung dengan Allah. Kemudian yang kedua, Yesus tekankan di ayat yang ke-7, jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan cara bertele-tele dalam doanya dan terlalu banyak kata-kata. Sebab ayat 8 katakan bahwa Allah tahu apa saja yang kita perlukan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 345. Doa bukanlah memberikan informasi kepada Allah mengenai hal-hal yang tidak dia ketahui. Dan juga tidak dimaksudkan sebagai cara untuk membujuknya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Doa menghubungkan kita dengan yang Maha Tahu dan menata kehendak kita agar secara efektif dapat selaras dengan kehendaknya. Nah, setelah menekankan dua hal ini, Yesus berkata di ayat yang ke-9 bagian A, karena itu berdoalah demikian, yaitu doa yang kita kenal dengan doa Bapa kami di ayat 9-13. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 345-346 menyatakan bahwa doa ini tidak harus diikuti secara persis kata per katanya. Namun Yesus memberikan teladan atau suatu pola atau struktur dalam doa yang berisi
pujian, pengakuan, permohonan, dan ucapan syukur. Atau dengan kata lain adalah model Acts yang di dalamnya ada adoration, confession, supplication, dan juga thanksgiving. Nah, pola doa seperti ini juga tergambar jelas dalam kitab Mazmur, di mana ada kerinduan untuk memuji dan memuliakan Allah, mengakui dan memohon ampun dosa, mengutarakan segala permohonan, lalu ditutup dengan ucapan syukur. Sekarang bagaimana dengan format yang ada di dalam doa Daniel? Dalam Daniel 9 ayat 4-19 kita dapat menemukan pola yang serupa. Di ayat 4 Daniel berkata dalam doanya, "Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu." Daniel melanjutkan doanya dengan pengakuan akan dosa pribadi, keluarga, dan juga bangsanya, memohon Tuhan menunjukkan kemurahan untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Di dalam doanya ada permohonan dan ucapan syukur. Ayat 18 dan 19. "Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu." Nah, bagaimana aturan dalam format doa ini? Yang pertama, pujian dan penyembahan. Pujian dalam doa adalah tindakan memuliakan Allah karena siapa Dia, kudus, penuh kasih, berkuasa, setia, dan benar. Pujian tidak berfokus pada kebutuhan manusia, tetapi pada kebesaran Allah sendiri. Mengagungkan nama Tuhan dan mengakui Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Menyebutkan sifat-sifat Allah, kasih, kuasanya, kesetiaan, serta kemurahannya. Memuji Allah dengan kata-kata, mazmur, ataupun nyanyian rohani. Yang kedua, pengakuan. Pengakuan dosa adalah keterbukaan hati di hadapan Allah dengan mengakui kesalahan, dosa, dan kelemahan serta memohon pengampunannya. Datang dengan kerendahan hati dan kejujuran, menyebutkan dosa secara pribadi dan spesifik kepada Allah, memohonkan kemurahannya untuk pengampunan, dan mengklaim janji firman-Nya untuk pengampunan dosa seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 atau Mazmur 51 ayat 1-4, dan juga disertai dengan komitmen untuk bertobat serta memohon kuasa untuk berubah dan tidak melakukannya lagi. Yakobus 5 ayat 16, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Yang ketiga, permohonan. Permohonan adalah menyampaikan kebutuhan, kerinduan, dan harapan kepada Allah, serta memohon pertolongannya sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana melakukannya? Meminta dengan iman dan kerendahan hati, memohon sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sekedar keinginan pribadi, dan percaya bahwa Allah mendengar serta menjawab doa. Juga kita boleh klaim janji-janji firman-Nya bahwa Ia mendengar dan menjawab doa seperti yang tercatat di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Dan yang terakhir, yang keempat, ucapan syukur. Ucapan syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah atas kasih, pemeliharaan, pengampunan, dan berkat-berkat-Nya, juga kepastian akan jawaban doanya. Mazmur 107 ayat 1, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik." Mazmur 95 ayat 2, "Dengan nyanyian syukur masuklah ke hadapannya." Filipi 4 ayat 6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Sekarang apa dampak nyata format doa ini? Yang pertama, saudaraku, kita dituntun pada pemahaman bahwa doa bukanlah hanya berisi permintaan, tetapi juga pujian, pengakuan, dan ucapan syukur. Yang berikutnya, kita dibawa pada kualitas doa yang intim dengan Allah, bercakap-cakap dengannya seperti kepada seorang sahabat, mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Kebahagiaan sejati halaman 87, doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan karena supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Selanjutnya kita melihat pertanyaan-pertanyaan lain mengenai doa. Menurut pelajaran dan ayat-ayat Alkitab di pelajaran hari Kamis, apa saja alasan mengapa orang percaya tetap perlu berdoa meskipun Allah sudah mengetahui segala sesuatu? Nah, mari kita lihat.
Allah memang maha mengetahui. Allah mengetahui kebutuhan dan isi hati manusia menurut Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Tetapi doa tetap diperlukan minimal oleh karena 5 alasan. Yang pertama, doa membawa manusia mendekat kepada Allah. Yang kedua, doa menolong manusia mengakui bahwa kita itu betul-betul bergantung sepenuhnya kepadanya. Yang ketiga, doa membuka hati kita untuk menerima pengutusan dan pekerjaan Allah. Yang keempat, doa memberi ruang bagi Roh Kudus untuk menjadi pengantara kita, Roma 8 ayat 26-27. Dan yang terakhir, doa itu menjaga hubungan pribadi kita dengan Allah. Ada beberapa jenis doa yang disebutkan. Contohnya doa pribadi, Matius 6 ayat 6. Ada juga doa keluarga atau kelompok kecil, Matius 18 ayat 20, Kisah 12 ayat 12. Juga ada doa di tengah-tengah jemaat, doa jemaat yaitu contohnya Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Di dalam pelajaran ini kita juga dihimbau untuk mendengarkan suara Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendengarkan suara Allah? Yang pertama melalui firman-Nya. Terlebih adalah kita belajar Alkitab karena Allah berbicara melalui firman-Nya. Lalu yang berikut dalam waktu teduh, di mana kita mengkombinasikan antara doa dan baca Alkitab. Di waktu teduh inilah Allah berbicara kepada kita. Apa hubungan antara doa, iman, dan kehendak Allah? Doa dan iman tidak dapat dipisahkan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah menurut Ibrani 11 ayat 6. Doa harus disertai dengan keyakinan bahwa Allah itu kasih sesuai dengan karakternya. Lalu bagaimana iman dalam doa? Percaya bahwa Allah itu mendengar dan Dia bekerja, Markus 11 ayat 24. Iman bukan memaksa Allah, tetapi percaya kepada kehendak-Nya. Kehendak Allah itu sebagai pusat doa. Doa harus sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan Yesus sendiri mengajarkan, jadilah kehendak-Mu. Matius 6 ayat 10. Tetapi harus berawas-awas dengan yang namanya kesombongan rohani. Merasa bahwa kita sudah cukup menghalangi kehidupan berdoa kita. Manusia membutuhkan Allah itu setiap saat. Yesaya 44 ayat 3. Bagaimana hubungan antara doa dan Alkitab? Allah berbicara melalui Alkitab. Dan doa tanpa Alkitab, tanpa firman, dapat menjadi hanya mengikuti pikiran kita sendiri. Jadi, pertanyaannya, kalau Allah tahu segalanya, mengapa harus berdoa? Jawabannya adalah karena doa bukan mengubah pengetahuan Allah, tetapi mengubah kita manusia. Doa itu menjawab kesalahpahaman tentang iman. Iman itu bukan kekuatan mental untuk memaksa Tuhan melakukan mujizat, tetapi iman adalah percaya pada karakter dan kehendak Allah. Pertanyaan praktis selanjutnya, bagaimana kita dapat mengembangkan kehidupan doa yang seimbang dan sehat secara praktis? Yang pertama, membangun waktu doa pribadi, menyediakan waktu khusus. Yang kedua, gabungkan doa dengan pembacaan Alkitab. Yang ketiga, belajar mendengarkan suara Allah, membaca firman dengan hati yang terbuka. Yang ketiga, berdoa dalam komunitas, berdoa bersama dengan keluarga, berdoa bersama dengan kelompok kecil, berdoa bersama dengan jemaat. Lalu yang berikut, latih iman kita. Walaupun doa belum dijawab sesuai dengan yang kita mau, tetapi tetap percaya. Lalu kemudian, jaga kerendahan hati. Kalau kita rendah hati, maka kita akan terus-menerus datang kepada Allah. Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab dalam doa kita, Ellen White mengatakan dalam buku Prayer halaman 110, ada janji-janji berharga dalam kitab suci bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan.
Kita semua menginginkan jawaban seketika atas doa-doa kita dan tergoda untuk putus asa jika doa kita tidak segera dijawab. Namun, pengalaman saya telah mengajarkan bahwa ini adalah kesalahan besar. Penundaan itu justru untuk kebaikan kita sendiri. Kita diberi kesempatan untuk melihat apakah iman kita sejati dan tulus ataukah berubah-ubah seperti gelombang laut. Kita harus mengikat diri kita pada mezbah dengan tali iman dan kasih yang kuat dan membiarkan kesabaran melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Iman diperkuat melalui latihan yang terus-menerus. Penantian ini tidak berarti bahwa karena kita meminta Tuhan untuk menyembuhkan, tidak ada yang perlu kita lakukan. Sebaliknya, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya sarana yang telah disediakan Tuhan dalam kebaikannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa kita harus fokus kepada Yesus, bukan pada diri sendiri saat berdoa? Yang pertama, Yesus adalah Yesus yang mengubah hidup. Sedangkan kekuatan diri kita tidak dapat mengubah apa-apa. Perubahan hidup tidak terjadi karena kita berusaha lebih keras, tetapi itu terjadi karena kita dekat dengan Yesus. Semakin kita memandang kepada kasih Yesus, pengorbanan Yesus, dan kehidupan Yesus, maka semakin Roh Kudus akan membentuk kita menjadi seperti Yesus. Fokus kepada diri sendiri hanya membuat kita lelah, tetapi fokus kepada Yesus memberi kuasa untuk berubah. Yang kedua, fokus pada diri membuat kita jatuh. Fokus pada Yesus memberi harapan. Kadang-kadang saat kita melihat Yesus atau saat kita melihat Yesus, kita akan belajar rendah hati. Sekaligus kita akan belajar tentang pengharapan. Kita sadar kita berdosa, tetapi kita juga percaya bahwa ada kasih karunia yang bisa memberikan kita kekuatan. Nah, kemudian yang ketiga, Yesus membuka jalan supaya doa kita didengar. Kita bisa datang kepada Allah dengan berani bukan karena kita baik, tapi karena Yesus menjadi pengantara kita. Berdoa dalam nama Yesus berarti percaya bahwa kita diterima oleh Bapa karena Kristus. Karena itu kita tidak perlu takut ataupun ragu saat kita berdoa. Di dalam prayer halaman 219 dikatakan berdoa dalam nama Yesus lebih dari sekedar menyebut nama itu di awal atau di akhir doa. Itu berarti berdoa dalam pikiran dan roh Yesus sambil kita percaya pada janji-janjinya, mengandalkan kasih karunia-Nya dan mengerjakan pekerjaannya. Nah, kalau begitu, apa pengertian datang kepada Tuhan sebagaimana adanya kita? Dan bagaimana membedakan iman yang rendah hati dan sikap pasrah tanpa usaha? Nah, saudaraku yang terkasih, kata atau frasa sebagaimana adanya kita ini mencerminkan doktrin anugerah atau sola gratia. Secara teologis kita datang sebagaimana adanya kita karena kita tidak mampu membersihkan diri kita. Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jika kita datang kepada Yesus, kita harus menjadi lebih baik atau kita harus bersih dulu baru kita datang kepada Yesus, maka tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus. Yesus justru memanggil orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bukan orang-orang yang sudah sempurna. Yesus memanggil mereka, memanggil kita semua untuk datang apa adanya kita, sebagaimana adanya kita. Datang kepada Yesus sebagaimana adanya kita adalah pengakuan jujur bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan oleh karena usaha manusia. Kemudian yang kedua, ada perbedaan mendasar antara iman yang rendah hati dan sikap pasrah yang tanpa usaha. Iman yang rendah hati ini adalah sikap aktif dalam ketergantungan kepada Tuhan. Sikap berserah kepada Tuhan. Tetapi juga adalah sikap yang responsif terhadap pimpinan Tuhan. Artinya di sini orang ini adalah orang yang beriman, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan tapi dia siap taat dan dia berusaha dengan kekuatan untuk menjalankan perintah yang Tuhan berikan. Sedangkan sikap pasrah tanpa usaha ini adalah sikap pasif dan seringkali menghindar dari tanggung jawab. Sikap ini menggunakan anugerah sebagai alasan untuk tidak bertobat atau tidak berusaha.
Kemudian yang ketiga, di dalam Matius pasal 7 ayat 16, Yesus pernah berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iman yang rendah hati akan menghasilkan buah pertobatan. Ada perubahan sikap, ada usaha untuk meninggalkan dosa, dan ada kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sebaliknya, sikap pasrah tanpa usaha cenderung tidak ada pertumbuhan karakter, tidak ada perjuangan melawan dosa, dan seringkali disertai dengan pembenaran diri. Di dalam Step to Christ halaman 51, di sana dikatakan, demikian juga kamu adalah seorang berdosa. Kamu tidak dapat menebus dosa-dosa masa lalumu. Kamu tidak dapat mengubah hatimu dan menjadikan dirimu kudus. Tetapi Allah berjanji untuk melakukan semua ini bagimu melalui Kristus. Kamu percaya pada janji itu, kamu mengakui dosa-dosamu dan menyerahkan dirimu kepada Allah, kamu ingin melayani Dia. Sama seperti Kristus memberi kekuatan kepada orang lumpuh untuk berjalan ketika orang itu percaya bahwa ia telah disembuhkan, begitulah adanya jika kamu mempercayainya. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, sekali lagi, apa artinya doa praktis? Doa praktis adalah doa yang nyata diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar teori atau kebiasaan formal. Doa praktis berarti hidup dalam hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, membawa setiap pergumulan, keputusan, pekerjaan, dan pelayanan kepadanya. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, artinya tetap terhubung dengan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu, menyerahkan hidup kita di dalam doa. Nah, bagaimana mengimplementasikan doa praktis dengan berhasil? Berdoa secara teratur dan selalu hati terhubung dengan Allah dengan penuh kerendahan hati, iman, keyakinan, dan dilakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Itulah bagaimana kita boleh mengimplementasikan doa praktis dengan berhasil. Alfa Omega jilid 3 halaman 128 dan 129. Di sana dikatakan bahwa oleh sebab Elia adalah seorang yang besar imannya, maka Allah dapat menggunakannya dalam krisis yang membawa maut ini dalam sejarah bangsa Israel. Ketika ia berdoa, imannya menjangkau dan mencapai janji-janji sorga, dan dengan tabah ia berdoa sehingga permohonannya terkabul. Ia tidak menunggu bukti yang penuh bahwa Allah telah mendengarnya, tetapi dengan berani ia mempertaruhkan segala-galanya dengan mengandalkan tanda yang paling kecil dari kemurahan ilahi. Iman seperti inilah yang dibutuhkan dalam dunia pada masa kini. Iman yang akan berpaut pada firman Allah dan tidak akan berhenti sampai surga mendengarnya. Iman seperti inilah yang menghubungkan kita dengan surga seerat-eratnya dan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk mengatasi kuasa kegelapan. Iman, saudaraku, adalah unsur penting dari doa yang terkabul. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Praktisnya dalam format doa praktis harus ada pujian, pengakuan, permohonan, dan ucapan syukur. Conflict and Courage halaman 212 katakan, Elia merendahkan diri hingga ia berada dalam keadaan di mana ia tidak akan mengklaim kemuliaan bagi dirinya sendiri. Inilah syarat agar Tuhan mendengarkan doa, sebab dengan demikian kita akan memujinya. Kebiasaan memuji manusia adalah hal yang berujung pada kejahatan besar. Seseorang memuji orang lain, dan dengan demikian manusia diarahkan untuk merasa bahwa kemuliaan dan kehormatan adalah milik mereka. Ketika Anda meninggikan manusia, Anda memasang jerat baginya dan melakukan persis seperti yang diinginkan setan. Hanya Allah lah yang layak dimuliakan. Sekarang apa tantangan dan apa keuntungan dalam menghidupkan doa praktis? Tantangan untuk menghidupkan kebiasaan berdoa praktis ialah yang pertama, kesibukan dan juga rasa malas. Pena Inspirasi simpulkan bahwa salah satu keberhasilan terbesar iblis adalah membuat manusia terlalu sibuk dan malas untuk datang berdoa. Yang kedua, keraguan dan juga kurangnya kepercayaan. Dalam doa harus ada iman yang kuat, percaya bahwa Allah mendengar dan juga menjawab doa-doa kita.
Yang ketiga, dosa yang dipelihara. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kebiasaan doa praktis yang dihidupkan akan membuat kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memberi kekuatan dalam menghadapi cobaan, dan memberikan damai sejahtera serta menolong kita bertumbuh secara rohani. Orang Kristen yang bertumbuh adalah orang Kristen yang berdoa. The Sanctified Life halaman 93. Doa harian sama pentingnya bagi pertumbuhan dalam kasih karunia, bahkan bagi kehidupan rohani itu sendiri sebagaimana makanan jasmani bagi kesehatan fisik. Kita harus membiasakan diri untuk sering mengarahkan pikiran kepada Allah dalam doa. Dan jika pikiran melayang, kita harus mengembalikannya dengan usaha yang tekun. Kebiasaan itu pada akhirnya akan membuatnya menjadi mudah. Sebagai manusia, kita banyak kekurangan dan kelemahan, saudaraku. Mari kita minta kuasa dari Allah melalui Roh Kudus untuk menyanggupkan kita menghidupkan kebiasaan doa yang praktis terhubung dengan Allah setiap waktu. Dan Roma 8 ayat 26 katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur atas kesempatan kami boleh belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Kami manusia yang lemah dan terbatas. Kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan hikmat sorga dan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat dibawa kepada pemahaman yang benar akan kehendak-Mu dan diberi kuasa untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan kami. Tolong kami di dalam kehidupan doa kami sehari-hari kepadamu. Kami boleh berkomunikasi selalu dengan Tuhan dalam doa praktis yang kami praktekkan hari lepas hari. Dan tolong kami juga menjadi juru doa bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berkatilah kami umat-umat-Mu untuk tetap setia dan terhubung dengan sorga di dalam doa-doa kami. Kami sudah berdoa memohon ampun dosa dalam nama Yesus. Amin.